Chen Yu pelan-pelan. Xian Qingqing. Berhenti menelepon Qin Ming. Kita semua sudah dewasa. Setelah menonton video itu, kamu masih belum mengerti. Qin Ming, biar aku berterus terang. Mari kita putus. Sebenarnya aku tidak pernah mencintaimu. Jika bukan karena uangmu, apakah aku akan menerima pernyataan cinta dari orang lemah sepertimu? Xian Qingqing. Aku bersamamu selama 3 tahun. Mengambil 30 juta darimu sebagai kompensasi atas masa mudaku yang hilang. Bukankah itu berlebihan? 30 juta ini adalah dana awal untuk kerjasama proyek antara perusahaan dan grup Shengfeng. Xian Qingqing, kamu. Jangan marah. Marah merusak tubuh. Tanpa 30 juta ini, bukankah kamu akan gagal memenuhi kontrak proyek dengan grup Zhengfeng? Paling buruk kamu akan masuk dan mendekam selama beberapa tahun. Makanan gratis, minuman gratis, dan kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Betapa hebatnya itu. Takdir tidak akan meninggalkan seseorang tanpa jalan keluar. Xian Qingqing, selama perusahaan masih ada di sini, aku. Apakah kamu masih mencoba melawan? Aku sarankan kamu pergi keluar dan lihatlah. Semuanya dengarkan aku. Kakak Qingqing berkata bahwa jika kamu pergi ke pihaknya, keuntungan semua orang akan lebih baik. Perusahaan kita kehabisan uang. Ini akan segera bangkrut. Semuanya cepat berkemas dan melarikan diri. Jangan pergi. Presiden Qin, pacarmu sudah memberitahu kami, perusahaan tidak punya uang dan akan segera bangkrut. Jika kita tidak pergi, apakah kita harus tinggal di sini dan menunggu kematian bersamamu? Jangan lupa bayar gaji kami tepat waktu. Kalau tidak, tunggulah untuk menghadapi tuntutan hukum. Qin Ming, berhenti melawan. Tidak ada uang, tidak ada staf. Tunggu saja untuk bangkrut. Selamat tinggal. 30 juta hilang. Proyek itu tidak dapat diselesaikan. Denda untuk pelanggaran kontrak adalah 300 juta. Jika aku tidak bisa membayarnya, aku harus mendekam di penjara selama 20 tahun. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Film was translated and narrated by M Media. 30 juta. Dari mana aku harus mendapatkan 30 juta ini? Terdeteksi bahwa host memiliki keinginan kuat untuk menghasilkan uang. Biaya karyawan. Sistem rabat sedang terhubung. Selama host mengeluarkan uang untuk karyawan, rabat 10 kali lipat akan diberikan. Menghabiskan uang untuk karyawan bisa menghasilkan rabat 10 kali lipat. Hal yang sangat bagus. Bagaimana mungkin aku bisa menemukannya? Xian Qingqing, Chen Yu. Kita lihat saja nanti. Bos, aku. Perusahaan masih memiliki karyawan setia sepertimu. Itu benar-benar hebat. Jangan khawatir. Ikuti aku mulai sekarang. Aku jamin kalian akan. Bos, aku. Kami di sini untuk mengundurkan diri. Kalian semua mengundurkan diri. Ya, bos. Daxiong, biasanya aku memperlakukan kalian semua dengan cukup baik kan? Kenapa kalian mengundurkan diri? Bos, perusahaan kehabisan dana dan akan segera bangkrut. Tolong biarkan kami pergi saja. Jangan. Semua karyawan sudah kabur. Lalu kepada siapa aku harus menghabiskan uang? Seperti ini. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Bos, bukan berarti kami gegabah. Sejak pacarmu Xian Qingqing datang ke perusahaan, dia menjalankan kediktatoran. Karyawan dengan kinerja terbaik di perusahaan kami, Lin Yu, hanya karena dia tidak suka menjilat orang lain. Dan kemudian hanya karena keesokan harinya, dia masuk perusahaan dengan kaki kiri duluan. Dia dipecat. Siapa yang berani tinggal di perusahaan seperti ini? Tepat sekali. Dan pria simpanan itu Chen Yu. Dan pacarmu Xian Qingqing. Mereka sama saja. Mereka biasanya hanya membentak perintah kepada kami. Sombong tanpa henti. Siapapun yang tidak tahu akan mengira mereka adalah bos perusahaan yang sebenarnya. Di perusahaan seperti ini, siapa yang berani bertahan? Dipecat. Aku akan memecat mereka berdua. Dengan cara ini, mulai sekarang kamu tidak akan pernah lagi harus menanggung pelecehan semacam ini. Bos, tolong berhenti mencoba menghibur kami. Kami semua tahu bahwa kamu dipecat oleh mereka. Itu. Aku tidak mau gajiku lagi. Ambil tindakan selagi grup Zhengfeng masih belum datang untuk menagih utang. Cepat kemasi barang-barangmu dan lari. Duduk. Hari ini, tidak ada yang pergi. Bos, apa yang kamu coba lakukan?
Bukankah kalian hanya khawatir bahwa perusahaan akan bangkrut dan aku tidak akan bisa membayar gaji kalian? Tenang saja, aku punya uang. Selama kalian tidak mengundurkan diri, aku bisa mengabulkan untuk kalian masing-masing satu permintaan. Bos, tolong biarkan kami hidup. Awalnya aku ingin menunggu sampai aku digaji untuk membeli ponsel baru. Sekarang lihat, perusahaan tidak punya uang. Dan The aku film juga was tidak akan mendapatkan translated ponselku. and narrated Berapa harga by ponselnya? NVIDIA. Lebih dari 10.000. Kirimkan nomor kartumu padaku. Rp20.000 telah dikreditkan ke kartu bank. 20.000. Aku benar-benar menerima 20.000. Ini, Gunakan uang sisanya untuk mengisi pulsa ponselmu. Permintaan apa lagi yang kalian miliki? Satu untuk setiap orang. Selama kalian tidak mengundurkan diri, aku akan menyetujui semuanya. bos, apakah kamu gila? Aku setuju, aku juga berpikir begitu. Ya, aku gila. Aku sangat ingin menghabiskan uang untuk kalian semua. Bisakah kamu benar-benar memberiku uang? Ya benar sekali. Bos, anakku menderita kanker perut. Dia membutuhkan 50.000 yuan untuk pengobatan. Bisakah kamu memberiku uang itu? Cepat kirimkan nomor kartumu padaku. Rekening bank telah menerima 80.000 yuan. Pergi obati putramu dengan benar. Terima kasih, bos, untuk mengobati anakku. Cepat bangun. Daxion, mulai sekarang, ikuti saja aku dan bekerja keras. Duduk-duduk. Apa yang kalian semua inginkan? Aku ingin membelikan ibuku TV berwarna besar 85 inci. Tidak mahal, hanya 20.000 saja. 20.000. Berbakti kepada orang tua. Bagaimana mungkin uang sekecil ini cukup? Kirimkan nomor kartumu padaku. Rekening bank telah menerima 50.000 yuan. Benar-benar ada 50.000. Bos benar-benar baru saja memberiku 50.000 secara cuma-cuma. Lihat, itu benar-benar ada. Beli pelindung mata untuk ibumu agar matanya dirawat dengan baik. Bos, saya ingin membelikan ibu saya yang sudah tua, tas tangan Hermes. Beli itu. Bos, saya ingin mobil komuter. Beli itu. Saya ingin helikopter, bos. Sebuah villa. Aku ingin pergi ke Eropa. Beli itu. Beli itu. Beli itu. Beli semuanya. Saldo adalah 10.867.000. Zhao Wen, sekarang giliranmu. Bicaralah. Bos, masalahku. Kamu tidak bisa menyelesaikannya. Jangan The khawatir. film was Selama itu translated menyangkut and uang, aku bisa narrated by menyelesaikannya. NVIDIA. Bicaralah dengan berani. Ibu mertuaku memintaku mahar 388.000. Bos, kamu tidak mungkin membayar mahar ini untukku, kan? Siapa bilang aku? Baiklah, bos. Aku yang terakhir. Kurasa dana kartu pribadimu sudah habis. Aku tidak akan main-main denganmu lagi. Mari kita berpisah secara baik-baik. Zhao Wen, jangan pergi dulu. Bos, apa sebenarnya yang sedang Anda coba lakukan? Panggil ibu mertuamu kemari. Jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, pernikahanmu sudah beres. Jadi Anda adalah bos Zhao Wen? Ya, baby. Aku dengar Zhao Wen bilang, kamu menikahkan putrimu dan harus mengambil 388.000 sebagai uang mahar darinya. Apa yang Anda bicarakan? Biar saya katakan sesuatu. Saya jelas tidak mengincar. Mahar 388.000. Coba Anda katakan, menanggung semua kesulitan itu, membesarkan putri saya sampai sekarang. Apakah itu mudah bagi saya? Alasan saya datang ke sini hanyalah untuk menuntut sikap yang baik untuk putri saya. Sikap macam apa? Anda jelas hanya ingin menyubsidi putra Anda. Tepat sekali, Bibi. Kamu benar. Kamu membesarkan putrimu sejak kecil. Biaya hidup pasti menghabiskan banyak biaya. Mari kita perkirakan saja 250.000. Anda mau menawar 250.000 jelas tidak cukup. 388.000, tidak kurang 1 sen pun. Bibi, tolong biarkan aku menyelesaikan perkataanku. Sangat sulit bagimu untuk membesarkan putrimu. Jadi biaya kesulitan saja pasti bernilai 300.000, kan? Menambahkan itu menjadi 550.000. Anda, Benar. bos Anda. Setelah Zhao Wen menikahi putrimu nantinya pasti tidak akan bisa mengurus keluarga lagi. Kompensasi untuk tekanan emosional ini seharusnya juga dibayarkan kepadamu, bukan? Benar.
Itu masuk akal. Kalau begitu, mengenai uang mahar, mari kita bulatkan. Menjadi 1 juta. 1 juta. Ya, Bibi, apakah ini baik-baik saja? Baiklah. Tentu saja. The film was translated and narrated by Jawen, Media. bosmu sudah bicara. Mahar adalah 1 juta. Jika kamu tidak bisa menyediakannya, jangan pernah berpikir untuk menikahi putriku. Kinbin, Anda bilang Anda akan membantu saya menyelesaikan masalah mahar. Beginikah cara Anda menyelesaikannya untuk saya? Saya awalnya menabung lebih dari 300.000 yuan. Itu seharusnya masih cukup. Sekarang sudah naik menjadi 1 juta. Bagaimana saya harus membayarnya? Bos, Anda tidak boleh menyakiti Jawen. Dia dan pacarnya sudah bersama selama 8 tahun. Benar, bos. Anda bilang Anda hampir bangkrut. Namun Anda masih mencoba menyerat Xiao Wen ikut jatuh bersama Anda. Ini agak tidak etis. Kinbin, jika saya tidak bisa menikah, karena Anda akan menghancurkan seluruh hidup saya. Saya tidak akan pernah memaafkan Anda untuk ini. Kartu bank menerima 1 juta yuan. Ini, Aku bilang aku akan membantumu menyelesaikannya, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Apa? Kamu tidak percaya padaku? 1 juta ini adalah untuk mahar saya. Bibi, Masih memanggilku Bibi. Panggil aku Mama. Mama, Baiklah, saya pergi sekarang. Mama, hati-hati di jalan. Bos, Cepat bangun. bos, saya tidak akan pernah mengundurkan diri lagi. Anda adalah ayah kandung saya. Mulai sekarang, saya akan mengikuti Anda dan bekerja untuk Anda. Kalian adalah ayahku yang sebenarnya. Ayo, duduk. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Biarkan aku menambahkan sesuatu pada permintaan kalian. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Sister, aku menghabiskan begitu banyak kemarin. Mengapa beberapa pengeluaran tidak memberikan saya cashback? Mengubah lingkungan kantor. Membeli pusat kebugaran. Membeli kapal pesiar. Jet pribadi dan sebagainya. Biaya yang digunakan untuk pembangunan perusahaan tidak dapat menerima rabat. Proyek yang sedang saya kerjakan bersama ketua dari grup Shengfeng membutuhkan 30 juta untuk modal awal. Kita masih kekurangan 20 juta. Tidak mungkin, kita masih perlu mengeluarkan uang untuk para karyawan. Masuklah. Bos, karena Anda sangat kaya, maka bisnis kita dengan grup Zhengfeng terselamatkan kan? Tentu saja, Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? merekrut orang. Saat ini perusahaan sangat membutuhkan seseorang yang bisa mengatur segalanya. Apakah kamu punya rekomendasi yang bagus? Bos, saya punya seorang kakak senior di Akademi Komersial Baking. Dia adalah siswa terbaik di seluruh sekolah kami. Bahkan selama magangnya, seseorang menawarinya gaji bulanan 6 digit. Anda pasti akan puas. Dan apa? dia juga primadona kampus sekolah kami. Dia datang. Nanan. Ini adalah presiden perusahaan yang Anda perkenalkan kepada saya. Ya. Halo. Saya Qin Ming Bos Group Ming Yuan. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan The perusahaan film was kami. translated and narrated Tuan by Qin, M. untuk Media. perusahaan yang sekompeten milik Anda, saya khawatir keterampilan dan pengetahuan saya yang terbatas tidak akan cukup untuk menanganinya. Saya minta maaf. Oh benar Nanan, saat memilih perusahaan di masa depan, Anda harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun Anda lulus dari Akademi Baking yang bergengsi, jangan biarkan bos yang tidak bermoral menipu Anda. Wang Suran benar. Berhenti di situ. Tuan Qin, apakah ada hal lain?
Selama Anda bergabung dengan perusahaan kami, Anda bisa mengajukan syarat apapun yang Anda inginkan. Serius? Benar sekali. Jika saya bisa memenuhi permintaan Anda, apakah Anda akan setuju untuk tinggal? Tuan Qin, mungkin biarkan saja. Lupa apa? Uang suram ini. Saya harus memilikinya. Baiklah. Gaji tahunan 20 juta, bisakah Anda menyediakannya? Ya, Saya juga ingin 5% dari saham kering perusahaan. tidak masalah. Bagus. Selain libur akhir pekan dan cuti tahunan, saya juga ingin 1 bulan. Cuti berbayar setiap tahun. Karyawan saya harus makan enak, bermain dengan baik, dan beristirahat dengan baik. Tidak masalah. Kata-kata saja bukanlah bukti. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Berikan kode pembayaran Anda. Transfer Alipay berhasil. 5 juta. Gaji Anda telah dibayarkan kepada Anda di muka untuk 1 kuartal. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Untuk bisa bergabung dengan Ming Yuan, saya merasa sangat terhormat. Qin Ming, Anda menghancurkan segalanya seperti ini. Saya ingin melihat kapan perusahaan Anda bangkrut. Karena saya sudah menjadi direktur Ming Yuan, maka saya perlu memahami kondisi keseluruhan perusahaan. Tunggu sebentar. Tunjangan untuk karyawan lain. Saya perlu menyesuaikannya. Itu bijaksana dari Anda. Anda masih tahu cara menurunkan tunjangan karyawan dan menghemat biaya perusahaan. Mulai hari ini, gaji pokok untuk semua karyawan akan dinaikkan menjadi 20.000. 20.000. Apa yang Anda katakan? Oh ya, tidak hanya itu. Semua orang di perusahaan harus menikmati 15 hari cuti tahunan berbayar. Selain itu, 5 asuransi dan dana perumahan harus disumbangkan pada tingkat tertinggi. Qin Ming, satu-satunya tujuan mendirikan perusahaan dan mempekerjakan karyawan adalah agar karyawan membawa manfaat dan nilai bagi perusahaan. Jika Anda bertindak begitu ceroboh, bagaimana perusahaan masih bisa menghasilkan uang dan berkembang? Saya lupa memberitahu Anda, perusahaan tidak kekurangan uang. Karyawan bekerja sangat keras. Mereka pantas mendapatkan tunjangan ini. Selain itu, saya akan meningkatkan bonus di masa depan. Kedengarannya bagus. Perusahaan mana yang tidak membutuhkan uang di rekeningnya? Saya ingin melihat berapa banyak uang yang sebenarnya dimiliki perusahaan Anda di rekeningnya. Berikan saya nomor rekening bank dan kata sandi dan USB Shield. Saldo rekening adalah 12.000 yuan. Qin Ming, di rekening perusahaan Anda hanya ada sedikit lebih dari 10.000. Bagaimana Anda mampu membayar gaji? Anda jelas menipu orang. Tuan Li, apakah Anda mendengarnya? Aku tidak membohongimu, kan? Perusahaan Qin Ming sudah kehabisan uang. Bapak Li dari grup Shengfeng. Qin Min, saya memberi Anda proyek untuk dikerjakan. Namun Anda berani menipu saya. Bapak Li, mohon dengarkan penjelasan saya. Tidak perlu menjelaskan. Anda menerima proyek kolaborasi kami. Tetapi sekarang modal perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban kontrak. Sesuai dengan kontrak, Anda harus membayar 10 kali lipat denda yang dilikuidasi. Totalnya 300 juta. Qin Ming, mari kita lihat apakah kamu bisa selamat kali ini. Qin Ming, mengapa kamu berdiri terpaku di sana? Cepat bayar Tuan Li kompensasinya. Qin Min, kau adalah presiden sebuah perusahaan bagaimanapun juga. Apa kau berencana untuk mangkir dari utangmu? Gagal bayar utang. Beraninya dia. Tuan Li, jika dia tidak gagal memenuhi kontrak, apalagi yang bisa dia lakukan? Saat ini rekeningnya hanya memiliki sedikit di atas 10.000 yuan. Aku khawatir bahkan gaji karyawan tidak akan dibayar penuh. Apalagi membayar ganti rugi yang ditetapkan untuk pelanggaran kontrak kepadamu. Shen Qingqing, ketika kita bersama, saya mengabulkan setiap permintaan yang diajukan keluarga Anda. Dan sekarang Anda memperlakukan saya seperti ini. Anda sudah keterlaluan. Keterlaluan. Aku tidak percaya sampah sepertimu berani mengatakan itu. Jika bukan karena Chen Yu kami saat itu pergi ke luar negeri, dan kamu hanya punya beberapa tagihan buruk atas namamu. Namun kamu terus menempel padaku. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pacarmu? Menghabiskan uang untukku dan keluargaku. Itu adalah kehormatanmu.
Shen Qingqing, apakah Anda masih punya hati nurani? Hati nurani. Berapa harga hati nurani? Lagi pula, kamu adalah orang yang secara sukarela menghabiskan uang untukku dan keluargaku. Apakah aku memaksamu? Ya, saya menghabiskan uang untuk Anda dan keluarga Anda. Saya melakukannya dengan sukarela. Saya menerima itu. Tapi Anda menyuruh adik perempuan Anda menggelapkan 30 juta dari modal kerja perusahaan. Apa sebutan Anda untuk itu? Saya tidak pernah menyangka perusahaan Kinming akan menghadapi masalah seperti ini. Tidak heran tidak ada uang di rekening. Jadi itu digelapkan oleh seseorang. Kamu bilang aku menuduh seseorang menggelapkan 30 juta dari perusahaanmu. Apakah kamu punya bukti? Bukti. Qingqing, jangan berdebat dengannya. Memangnya dia siapa? Jika kau terlalu marah, aku akan sedih. Shen Yu, kamu masih orang yang memperlakukanku dengan baik. Tidak seperti dia. Kinming, Ketua Li ada di sini sekarang. Jika kamu tidak bisa membayar kembali ganti rugi 300 juta yang ditetapkan yang terutang kepada grup Zhengfeng, maka tunggu saja untuk masuk penjara. Kinmin, bagaimana kalau begini? Mengapa kau tidak berlutut di hadapan kami berdua? Dan dengan patuh mengakui kesalahanmu, kami akan membantumu dengan proyek itu. Kami memegang 30 juta itu. Lalu jika kami membantumu menyelesaikan proyek itu, kau tidak perlu membayar 300 juta denda ganti rugi itu. Anda mengambil uang saya dan masih memaksa saya untuk berlutut. Apakah Anda tidak punya rasa malu? Hari ini saya... Ini. Kamu sendiri tidak punya kemampuan, namun kamu menyalahkan orang lain untuk itu. Apakah kamu ini laki-laki? Anda benar-benar munafik. Reputasi kami para wanita benar-benar dihancurkan oleh orang-orang seperti Anda. Kinming, aku tidak menyangka kamu sudah menemukan pengganti. Bajingan, sudah pasti putus denganmu adalah keputusan paling tepat yang pernah aku buat. Katakan padaku, kapan rubah jalan ini berhubungan denganmu? Jangan bicara omong kosong. Saya baru saja bertemu dengannya. Baru bertemu. Kamu baru bertemu dengannya dan dia sudah membelamu. Siapa yang kamu coba bodohi? Permisi. Saat ini, saya adalah direktur perusahaan Presiden Qin. Saya membela Presiden Qin sepenuhnya karena moral dan tata krama saya. Bukan untuk mengkhianatinya seperti yang dilakukan beberapa orang. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu berani-beraninya. Coba katakan itu lagi. Maka Anda mungkin masih dianggap seorang pria. Apakah Anda belum puas? Baiklah, Kinming, kamu tunggu saja aku. Tuan Li, dia melanggar kontrak lebih dulu. Cepat suruh dia membayar ganti rugi yang ditetapkan. Kalau tidak, cari saja seseorang dan tangkap dia. Presiden Qin, waktu saya sangat berharga. Saya tidak punya waktu untuk berada di sini. Membuangnya untuk Anda. Jika Anda tidak bisa menghasilkan modal awal proyek, maka cepat bayar kompensasinya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Siapa bilang saya tidak bisa menunjukkannya? Dulu kedua perusahaan kita sepakat secara terpisah untuk menyumbangkan 30 juta sebagai modal awal proyek. Sekarang, saya akan... Sistem. Saya mentransfer kepada karyawan saya Wang Suran 5 juta sebagai gaji. Mengapa saya belum menerima cashback-nya? Tuan rumah terdeteksi dan klien target belum menandatangani kontrak kerja. Cashback gagal. Bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Nanan, pergilah ke kantor dan bawakan kontrak kerja Wang Suran ke sini. Cepat. Suran, cepat tanda tangani kontraknya. Menandatangani apa? Perusahaanmu akan segera bangkrut dan dilikuidasi. Mengapa kamu masih merekrut orang? Jika kamu tidak bisa membayarnya kembali, maka menyerahlah dengan patuh. Kontrak kerja Wang Suran. Ayo, tanda tangani. Cepat. Kamu menghadapi kehancuran. Aku lihat kamu hanya mengulur waktu di sini. Penjaga, tangkap dia. Tunggu sebentar. Sekarang, kalian semua buka mata lebar-lebar dan lihat. Apakah saya benar-benar punya on atau tidak? Saldo rekening adalah 5 juta. Hanya 5 juta. Kau sebut itu kaya. Kau hampir membuatku tertawa sampai mati. Itu masih belum masuk ke rekening. Bagaimana mungkin? Itu tidak benar. Kontrak kerja juga sudah ditandatangani. Mengapa masih belum masuk ke rekening? Masuk ke rekening apa? Semua uangmu ada di sini bersamaku. Kinming, setelah kamu ditangkap, 5 juta itu juga akan menjadi milikku. Kinming, kurasa kamu harus menerima nasibmu dengan patuh saja. Bukankah itu lebih baik? Anda ingin saya menerima nasib saya? Saya membenci. Presiden Qin, jika keadaan benar-benar buruk, gaji yang Anda bayarkan kepada saya akan mengembalikannya kepada Anda terlebih dahulu. Bos, perusahaan sudah bangkrut. Uang yang Anda berikan kepada saya untuk menyelamatkan putra saya akan mengembalikannya semua kepada Anda. Tidak,
Sama sekali tidak. Kinming, karakter Anda. Kita semua melihatnya dengan jelas. Anda sedang dalam masalah sekarang. Kita tidak mungkin hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa kan? Benar, bos. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengembalikan uang mahar saya. Semuanya kembali kepada Anda. Paling buruk, saya tidak akan menikah. Bos, saya akan memberikannya kepada Anda juga. Berhenti bicara kalian semua. Saya memperlakukan karyawan saya dengan murah hati. Itu adalah pilihan sukarela saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya bilang saya punya uang. Jadi saya pasti akan mencari cara untuk menyelesaikannya sendiri. Tuan Qin, lihatlah situasinya sekarang. Dari mana? Anda akan mendapatkan 30 juta. Berhentilah berpura-pura kuat baik. Dasar bodoh tak berguna sebentar lagi bangkrut. Dan kamu masih ingin memperlakukan karyawanmu dengan baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada pemimpin yang menghabiskan uang untuk karyawan. Kamu hanya ingin sebelum kamu jatuh mencari muka itu saja. Kinming, aku tidak punya waktu untuk melihatmu beraksi dengan mereka. Seseorang, tangkap dia. Tunggu. Lepaskan aku. Berhenti melawan. Kinming, pada dasarnya kamu tidak bisa menghasilkan uang itu. Sistem, apakah kau mencoba membunuhku? Aku menghabiskan uang itu untuk para karyawan. Kontraknya juga sudah ditandatangani. Mengapa kau belum memberiku cashback? Terdeteksi bahwa tuan rumah membayar uang syuran menggunakan kode QR koleksi yang tidak dimiliki oleh identitasnya. Cashback gagal. Syuran, kode QR penagihan yang kau berikan padaku barusan, bukan milikmu pribadi. Itu didaftarkan ketika saya masih kuliah, menggunakan informasi identitas ayah saya. Kinming, oh Kinming. Setelah kamu ditangkap, perusahaanmu dan semua asetmu akan menjadi milik Chen Yu dan aku. Tunggu saja kehancuranmu dengan patuh. Lepaskan. Tunggu sebentar. Beritahu aku nomor kartumu. Saya mengirimkannya kepada Anda. Saldo adalah 0. Pecundang tetaplah pecundang, kehancuran sudah di depan mata. Namun kamu masih berlagak di sini. Setoran kartu bank 5 juta. Bawasi tak berguna ini, dan seret dia pergi. Ya, Jangan sentuh aku. Sistem. Cepat, berikan aku cashback. Berhenti melawan. Kinming, pada dasarnya kamu tidak bisa menghasilkan uang itu. Saldo adalah 50 juta yuan. Selamat kepada pemegang rekening atas penerimaan pengembalian dana 50 juta yuan yang dihabiskan untuk karyawan. Sudah masuk, sudah ada di rekening, sudah ada di rekening. Kinmin, kegilaan apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Ambil tindakan. Jangan sentuh aku, Tuan Li. Aku akan mentransfer 30 juta kepadamu sekarang juga. Saldo adalah 20 juta yuan. Kamu tidak punya uang barusan, dan sekarang kamu tiba-tiba bilang kamu memilikinya. Siapa yang kamu coba bodohi? Ketua Li, aku benar-benar punya uang kali ini. Jika kau tidak percaya padaku, periksa ponselmu. Aku sudah mentransfernya kepadamu. Kamu mentransfer uang itu. Uang seorang pemboros sepertimu. Sudah lama kuperas habis olehku. Jika kamu punya uang, lalu aku Shen Qingqing akan berlutut kepadamu di sini saat ini juga. Tepat sekali. Dan aku juga. Baiklah, kalian sendiri yang mengatakan ini. Jangan menarik kembali kata-kata kalian ketika saatnya tiba baik. Menarik kembali kata-kata kita, bahkan jika kami ingin menarik kembali kata-kata kami, kamu harus mendapatkan uangnya dulu. Tepat sekali. Ketua Li, mohon konfirmasi lagi dengan benar. Kinming, jika kamu benar-benar punya uang maka aku akan setoran kartu bank 30 juta. Shen Qingqing, sudah kubilang padamu, aku akan membuatmu menyesali ini. Mustahil. Semua ini, uang si pecundang, ada di tanganku. Bagaimana mungkin dia mengumpulkan 30 juta? Ini benar-benar mustahil. Itu benar. Pasti ada trik di sini. Shen Qingqing, Chen Yu, dana awal 30 juta, sudah kubayar. Sekarang, saatnya bagi kalian untuk menepati janji. Berlututlah. Mustahil, Ketua Li. Apakah Kinming benar-benar mentransfer uang itu kepadamu? Dari pihak saya memang telah menerima 30 juta yang ditransfer dari grup Mingyuan. Apa? Mustahil. Kinming pasti mengambil pinjaman riba. Kalau tidak mustahil baginya untuk mengumpulkan 30 juta dalam waktu sesingkat itu. Mengambil pinjaman riba, dia tidak akan bertahan lama. Dia pasti akan melarikan diri. Ketua Li, jangan percaya padanya. Dia hanyalah pembohong. Tuan Kia, apakah Anda benar-benar mengambil pinjaman riba? Tuan Li mohon tenang saja. Uangku benar-benar bersih. Selain itu, aku sama sekali tidak akan melarikan diri. Kinmin, saya mempercayai Anda sebelumnya. Itulah mengapa saya menyerahkan proyek ini kepada Anda. Jika proyek di masa depan menemui hambatan lagi, awasi tangan Anda. Ayo pergi. Ketua Li, kamu sama sekali tidak boleh mempercayainya. Dia hanyalah pembohong. Ketua Li,
Kecuali. Tidak kecuali. Jangan pergi. Kalian berdua. Sekarang giliran kalian untuk menepati janji. Berlututlah padaku, dan bersujud sebagai permintaan maafkan. Kamu ingin kami berlutut dan meminta maaf kepadamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Tepat sekali. Dasar bodoh keras kepala. Sesuatu yang kalian janjikan sendiri. Apakah kalian mencoba menyangkalnya sekarang? Kinming, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengambil pinjaman riba, kamu bisa lolos dari ini. Kamu bisa bersembunyi hari ini, tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Jika proyek tidak bisa diselesaikan, kamu akan tetap menghadapi konsekuensinya. Urusanku bukan urusanmu, Shen Qingqing. Aku bertanya padamu. Selama bertahun-tahun ini, aku membelikan mobil mewah dan memberikan rumah untukmu dan keluargamu. Tetapi kau, namun demi Chen Yu ini, pria yang kau sebut putih kecil, cahaya bulan, mengkhianatiku, dan bahkan mengambil 30 juta milikku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Karena kamu bodoh. Kinming, waktuku bersamamu menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku. Memintamu 30 juta sebagai kompensasi hanyalah hal yang wajar. Hanya wajar. Apa? Jika kamu tidak setuju datang dan pukul aku. Heyo. Dasar tak berguna. Ini pertama kalinya aku pernah mendengar permintaan seperti itu. Kinming, beraninya kamu memukulku. Tamparan ini, aku memukulmu karena tidak tahu berterima kasih dan karena meninggalkanku. Kinming, kamu. Shen Qingqing, kau ingin putus denganku, kau ingin mencari priamu. Tidak masalah, tapi kau sama sekali tidak seharusnya mengambil 30 juta milikku, menyebabkan aku hampir kehilangan segalanya. Terlebih lagi, kau bahkan membawa gigolo ini ke sini untuk membuatku jijik. Membuatmu jijik. Kinming, apa aku tidak memberitahumu? Selama 3 tahun terakhir, kamu adalah gigolo. Dan si bodoh yang tergila-gila. Katakan itu lagi. Bahkan jika aku mengatakannya 100 kali, itu akan tetap sama. Cukup. Kinming, jika aku tidak melihat bahwa kamu punya sedikit uang untuk diberikan kepadaku, aku pasti sudah putus denganmu sejak lama. Jauh di lubuk hati, aku membencimu. 1 tamparan. 10 juta. Shen Qingqing. Bertemu denganmu adalah kebutaanku. Enyahlah. Kinming, tunggu saja. Saat ini proyekmu dengan ketuali bahkan belum dimulai. Aku tidak percaya pinjaman berbunga tinggi bisa menunggu sampai proyek selesai. Urusan kita belum selesai. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Siuran, barusan. Terima kasih. Jangan berterima kasih pada saya. Saya hanya ingin melihat dengan bos yang boros seperti Anda, perusahaan ini akan menjadi apa. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Presiden Qin, proposal proyek kerjasama antara perusahaan kita dan grup Zhengfeng tidak boleh ditunda. Bukankah seharusnya kita membahas proposal proyek terlebih dahulu? Tidak. The film Saat was ini aku hanya translated ingin and menghabiskan uang narrated untuk by kalian M semua. Media. Menghabiskan uang untuk kami. Ya, Tapi mengapa? Ya bos, krisis utang perusahaan belum terselesaikan. Mengapa? Mengapa Anda begitu baik kepada kami? ingat ini kalian semua. Jika di masa depan, seseorang memperlakukan karyawan mereka dengan murah hati, dengan cara yang sama, itu bukan karena mereka tiba-tiba mendapat hati nurani, tetapi karena aku pernah melakukan ini. Kinming, saya harap ini adalah niat awal Anda. Ayo pergi. Aku akan menghabiskan uang secara mewah untuk kalian semua. Aku ingin menjadi bos terbaik. Bos yang tidak menghabiskan uang untuk menghilangkan kekhawatiran karyawannya. Bukanlah bos yang baik. Lalu bagaimana dengan proyek grup Zhengfeng? Sekarang bagaimana? Lupakan saja. Mari kita pergi menghabiskan uang. Pergi berbelanja. Ini benar-benar mewah. Tentu saja. Tempat yang kubawa kalian ke sini, itu adalah rumah mewah bintang 7, restoran bintang 7. Ya Tuhan, Halo tamu. untuk menyewa olah ini, berapa persyaratan pengeluaran minimumnya? Paket standar berharga 590.000 per hari, premium 1.300.000, dan ultimate 2.700.000 per hari. Juga, Tunggu, berhenti. Apakah ada yang lebih murah? ada juga paket paling dasar, duduk di aula utama, Berapa harganya? 500.000. Paket paling dasar harganya 500.000. Tempat mengerikan macam apa ini? Kau sudah keterlaluan. Beri kami diskon. Saya minta maaf. Ini sudah diskon terendah yang tersedia. Ini diskon terendah? Kau pasti merampok kami. Aku hanya membawa karyawanku keluar untuk makan. 100.000. Bagaimana kalau 100.000?
150.000. 150.000. Betapa pelitnya. Saya Inan, ketika Tuan Qin mengajak, kami keluar untuk makan malam. Dia menghabiskan 200.000. Itu benar. 300.000. Jika 300.000 tidak dapat diterima, kami akan pergi ke tempat lain. Tunggu sebentar. Baiklah, 300.000. Apa yang baik-baik saja? The film was translated and narrated by M Media. Halo Direktur Qin. halo Direktur Qin. Halo Direktur Ken, begitu banyak mobil mewah. Dealer mobil kami bahkan tidak bisa mengumpulkan beberapa mobil ini. Namun karyawan Anda justru semuanya memilikinya. Astaga, Apa yang terjadi? Aku memintamu datang dan menjaga penampilan untukku. Kenapa kamu malah membawa mobil komuter yang kubelikan untukmu? Direktur Qin, panggilan Anda datang terlalu tiba-tiba. Kami benar-benar tidak dapat menemukan sesuatu yang cocok. Jadi kami hanya mengendarai satu secara acak. Benar sekali, Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Bos, lain kali Anda harus memberitahu kami sebelumnya. Aku akan mengendarai mobil sport McLaren itu yang Anda hadiahkan padaku. Tepat sekali. Dan mobil sport Ferrari yang Anda belikan untukku itu ada di rumah hampir berkarat. Ingat ini, di masa depan, ketika aku memintamu mengemudi ke sini, kendarai hanya yang terbaik. Kalau tidak orang-orang berpandangan sempit, itu akan meremehkanmu. Apakah kamu mengerti? Ya, Ya. Tuan Qin, bukankah ini semua yang Anda belikan untuk karyawan Anda? Memalukan. Ini hanyalah mobil sehari-hari. Semua mobil ini cukup mahal. Dan Anda mengklaim itu hanyalah mobil komuter. Direktur Qin, apakah perusahaan Anda masih merekrut Pak? Tentu saja. Grup Ning Yuan. Siapapun dipersilakan bergabung kapan saja, kecuali Saya akan berhenti dari pekerjaan saya sekarang juga dan pergi wawancara di Mingyuan. Nona muda, aku menasihatimu untuk tidak pergi ke perusahaannya. Perusahaan itu akan bangkrut hanya dalam beberapa hari. apakah kamu mau datang atau tidak. Itu terserah keputusan pribadimu. Saya ikut bergabung. Bagus. Lapor ke perusahaan besok. Setelah menandatangani kontrak, sebuah supercar akan dihadiahkan. Baik, Direktur Shen, apakah mobil-mobil yang kubeli untuk stafku cukup berkelas? Itu dianggap mobil yang bagus. Qin Ming, kau bajingan. Uang yang kau pinjam dari lintah darat, kau habiskan semuanya untuk karyawanmu. Bagaimana kau bisa terus menjalankan perusahaan jika pekerjaan proyek tidak selesai? Tunggu saja untuk diurus oleh Presiden Li dari Grup Zhengfeng. Ayo pergi. Aku sudah lelah sepanjang hari. Mari kita kembali dan tidur sebentar. Lalu memikirkan cara membelanjakan uang untuk karyawan lagi. Pilihan ketiga lakukan dengan cara ini. Proposal ini hanya kurang sedikit lagi. Semua orang harus berusaha sedikit lebih keras. Shuren kamu terlalu lelah. Saya baik-baik saja. Kita harus membantu Direktur Qin menyelesaikan proposal. Sudah larut. Jika ada yang tidak tahan lagi, kalian semua bisa kembali dan beristirahat. Kesehatan itu penting. bukan apa-apa. Proyek ini akan segera selesai. Direktur Qin sangat baik kepada kami. Saudara-saudara, mari kita berusaha sedikit lebih keras. Baik, Baik, kerja. atas nama Direktur Qin, terima kasih semuanya. Kantor Presiden Li Shen Group. Pergi tangani itu. Direktur Li, Shen Qingqin, urusan apa yang Anda miliki? Direktur Li, proyek yang sedang kau kerjasamakan dengan grup Mingyuan, Qin Ming tidak pernah berniat menyelesaikannya. Dia menghabiskan sepanjang hari membawa sekelompok karyawan, makan dan minum secara mewah. Baru saja dia bahkan membawa karyawannya dan membeli lebih dari 10 mobil mewah. Kau harus memperhatikan proyek kerjasama dengannya. Apakah itu benar? Bawa stafnya. Mari kita pergi. Anda ikut dengan kami untuk mencari bajingan Qin Ming itu dan menyelesaikan masalah ini. Direktur Li, di tengah malam, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sia-sia sangat mempercayaimu. Ikutlah denganku. Direktur Li, saya tidak memprovokasi Anda. Kita adalah mitra. Tidak perlu melakukan ini kan?
Siapa mitra Anda? Aku bertanya padamu. Proposal kerjasama dari perusahaan Anda. Sudahkah Anda membuatnya? Proposal itu. Saya kira itu sesuatu yang serius. Direktur Lee, sebenarnya mengenai proposal itu, saya tidak pernah berniat mengerjakannya sama sekali. Apel. Tidak pernah berniat melakukannya sama sekali. Sepertinya kalau begitu kau anak muda. Hanya mempermainkanku beberapa hari terakhir ini. Tidak. Lalu apa maksudmu? Begini. Meskipun proposal proyek kita belum selesai, saya siap menanggung 300 juta. Dalam denda ganti rugi, jika Ketua Lee puas. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Qin Ming, apakah kau menganggap Ketua Lee bodoh? Kau membiarkan karyawanmu berfoya-foya dan membeli mobil mewah. Kau meminjam pinjaman berbunga tinggi. Aku khawatir kau sudah menyia-nyiakannya sejak lama. Bagaimana mungkin kau punya uang untuk membayar ganti rugi yang ditetapkan? Tepat sekali Direktur Lee, King dan aku melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Dia memimpin karyawannya untuk berfoya-foya dalam kemaksiatan dan bahkan membelikan karyawan lebih dari 10 mobil sport mewah. Itu saja menghabiskan 3 atau 400 juta. Kurasa dia hanya mempermainkanmu. Qin Min, sudah kubilang sebelumnya. Jika proyek ini menemui masalah lagi, aku akan memotong tanganmu. Aku memberimu 2 pilihan sekarang. 1. Selesaikan proposal proyek. 2. Bayar denda kerugian yang ditetapkan. Aku akan memberimu hitungan sampai 3. Jika kau gagal, tanganmu akan disita. Penjaga, ya Tuan, pegang tangan anak ini. Saya punya uang, saya akan bayar Anda sekarang. Lepaskan dia. Biarkan dia membayar denda kerugian yang ditetapkan terlebih dahulu. Bukankah itu hanya 300 juta denda ganti rugi? Saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang juga. 1. 2. Proposal proyek berhasil. Qin Ming, mengapa kau mengulur waktu? Hanya tersisa 50 juta. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil uangku. Kemana perginya semua The uangku? film was translated and Ini narrated tidak mungkin by benar. M Media. Sistem. Di mana kau taruh uangku? Di mana uangku? Halo host, setelah sistem mendeteksi, host menyalahgunakan karyawan. Setelah verifikasi buktinya jelas, penalti 100 kali lipat dari bonus cashback telah diterapkan. Saya menyalahgunakan karyawan. Yang saya inginkan hanyalah agar karyawan saya menikmati kehidupan mewah tanpa beban. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Host harus memperlakukan karyawan dengan murah hati, tidak menyalahgunakan mereka, dan tidak memaksa mereka bekerja lembur. Jika tidak, host akan mengalami pengurangan hadiah cashback 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Host bahkan mungkin menghadapi sanksi paling berat dari sistem. Sanksi paling berat. Hei, jelaskan dirimu dengan jelas. Hai, Qin Ming, oh Qin Ming, kau benar-benar mendatangkan bencana ini pada dirimu sendiri. Ketua Lee. Dana saya di sini. Sementara ini mengalami sedikit masalah. Bisakah Anda memberi saya waktu? Qin Min, awalnya aku ingin bekerja sama denganmu untuk menyelesaikan proyek ini dengan benar. Tapi kau sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padaku. Jika Direktur Shen tidak datang dan memberitahuku tepat waktu, aku mungkin masih tidak tahu apa-apa. Aku memberimu kesempatan. Tapi kau tidak menganggapnya serius. Kau tidak bisa menyalahkanku sekarang. Lakukan. Qin Ming, dalam waktu sesingkat itu, proposal proyekmu mustahil untuk diselesaikan. Tunggu saja kehancuranmu. Aku akan lihat bagaimana kau mengatasinya nanti. Bagaimana kau berani menentangku lagi. Tunggu sebentar. Cepat dan pikirkan solusi. Hei Shuran. Katakan padaku jujur. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Tidak, saya tidak menyuruh mereka melakukan apapun. Presiden Qin, di mana Anda? Saya berada di perusahaan Ketua Lee. Mengerti, saya punya kejutan besar untuk diberitahukan kepada Anda. Saya akan datang mencari Anda sekarang juga. Hai. Kejutan besar. Lebih seperti kejutan yang sangat mengejutkan. Sudahkah Anda memikirkan solusi? Ketua Lee. Bagaimanapun denda ganti rugi ini tidak bisa diselesaikan. Bagaimana kalau begini? Anda biarkan saya pergi dulu. Dan kita bisa memikirkan solusinya baik. Tidak menyelesaikan proposal proyek. Dan masih tidak berencana membayar ganti rugi yang ditetapkan. Sepertinya kau nak
Benar-benar tidak menginginkan tangan ini lagi. Baik. Lakukan. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Minggir. Minggir. Ketua Lee, sesuai dengan perjanjian proyek, selama kami menyelesaikan proposal proyek, tidak ada pelanggaran kontrak. Kami telah membawa proposal proyek. Tolong lepaskan dia. Presiden Qin, Anda menghabiskan sepanjang hari memimpin kalian. Kelompok karyawan sampah ini, makan minum dan bersenang-senang. Anda sama sekali tidak punya waktu untuk membuat proposal. Saya minta maaf, tapi saya khawatir kami harus mengecewakan Anda. Ketua Lee, ini adalah rencana proyek. Gok Mingyuan kami bekerja lembur untuk menghasilkan. Silakan lihat. Bekerja lembur sepanjang malam. Pantas saja hadiah cashbackku dipotong begitu banyak oleh sistem. Proposal proyek ini, mulai dari pasokan material, hingga konstruksi, dan bahkan optimasi modal. Benar-benar sempurna. The film was translated Apa? and narrated by Bagaimana NVIDIA. ini mungkin? Dengan proposal proyek ini, saya bisa menghemat proyek ini. Puluhan juta. Bagus. Luar biasa. Tidak buruk. Ketua Lee, pasti ada masalah dengan proposal ini. Anda sama sekali tidak boleh membiarkan pria Kinming ini lolos begitu saja. Tepat sekali. Kalian berdua diam. Kalian berdua hampir menyebabkan saya berbalik melawan Presiden Qin. Saya tidak ingin melihat salah satu dari kalian sekarang. Seseorang, singkirkan mereka berdua dari sini. Ya Tuan. Kinming, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Tuan Qin, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kalian membantuku. Saya sangat berterima kasih. Tapi saya ingin tahu, siapa yang meminta karyawan bekerja lembur? Itu adalah saya. Apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Siuran, mulai sekarang hal-hal seperti membuat karyawan bekerja lembur sama sekali tidak akan diizinkan. Mengapa? Saya meminta karyawan untuk bekerja lembur hanya untuk proposal proyek perusahaan. Benar Presiden Qin. Demi proposal ini, Nona Wang belum memejamkan mata selama 2 hari. Kami semua bersedia bekerja lembur. Bahkan jika kamu bersedia itu tidak diizinkan. Jika ada di antara kalian yang bekerja lembur di masa depan, aku tidak akan hidup lagi. Aku akan mogok makan. Presiden Qin, saya hanya meminta karyawan untuk bekerja lembur sedikit. Mengapa Anda harus menentangnya begitu keras? Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Singkatnya, karyawan-karyawanku sama sekali tidak diizinkan bekerja lembur mulai sekarang. Direktur Lee, masalahnya sudah selesai. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Astaga. Bagaimana tepatnya aku bisa mencegah karyawan perusahaan, menciptakan keuntungan bagi perusahaan? Berita dari stasiun, baru-baru ini, di bawah kepemimpinan Migo, obat anti kanker yang dikembangkan dengan biaya puluhan miliar dolar, telah membuat kemajuan bertahap. Ini akan menjadi kabar baik bagi seluruh umat manusia. Aku menemukannya. Aku benar-benar jenius. Presiden Qin, apa tujuan membeli semua peralatan medis ini? Tentu saja, itu memiliki tujuan yang besar. Tujuan hebat apa? Kamu akan tahu nanti. Presiden Qin, ruang lingkup bisnis perusahaan kami dan peralatan medis ini sama sekali tidak berhubungan. Anda tidak hanya membuang-buang uang. Anda pada dasarnya tidak menganggap perusahaan yang Anda dirikan dengan susah payah. Serius? Apa yang Anda lakukan? Kamu sangat membantuku sebelumnya. Ini untukmu. Presiden Qin, itu hanya bagian dari pekerjaan saya. Anda tidak perlu secara khusus menyiapkan hadiah untuk saya. Ambil saja. Kalau begitu tolong beritahu saya dulu, mengapa Anda membeli begitu banyak peralatan medis? Kamu akan tahu nanti. Cepat ambil. Semua orang melihat. Terima kasih Presiden Qin. Sekarang setelah kamu menerima hadiah itu, kamu tidak diizinkan mengkritiku lagi. Perusahaan ini milik Anda. Saya hanya ingin mengingatkan Anda satu hal. Jika Anda terus menyia-nyiakan seperti ini, akan sulit untuk tidak bangkrut. Nah, bagaimana jika aku bangkrut? Apakah kamu masih akan mengikutiku? Jadi, kita akan bicarakan itu ketika saatnya tiba. Aku hanya bercanda. Semuanya dengarkan aku. Selanjutnya, aku ingin mengumumkan masalah besar yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Masalah besar apa Direktur Kie? Tolong beritahu kami. Selama itu tidak ilegal atau melanggar aturan, kami akan berjuang mati-matian. Tepat sekali. Kami akan berjuang mati-matian, Bos. Aku menyatakan bahwa
Grup Mingyuan kita akan meneliti dan mengembangkan obat anti kanker untuk rakyat kita sendiri. Apa? Mengembangkan obat anti kanker? Itu benar. Tuan Qin, ilmu dan teknologi medis yang tak terhitung jumlahnya, peneliti di seluruh dunia, telah menghabiskan waktu puluhan tahun mempelajari. Namun mereka masih belum bisa mengatasi kanker. Perusahaan kita, bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu? Ya bos, saya hampir tidak bisa melafalkan. Tabel periodik. Semua itu tidak penting. Impian adalah hal yang paling penting. Bukankah orang-orang ingin berkontribusi untuk kesehatan rakyat Daxia? Keinginan adalah satu hal, tetapi meneliti obat anti kanker, pengetahuan, dan teori yang paling mendasar, kita bahkan tidak tahu. Bukankah Anda hanya main-main? Daxion, kemarilah. Ya, Aku ingat kamu bilang, leluhurmu adalah dokter, benarkah? saya memang mengatakan itu. Tapi, itu adalah generasi kakak saya. Pada generasi saya, kami sudah lama berhenti melakukannya. Apakah kamu mendengarnya? Kamu berasal dari keluarga medis. Masalah pengembangan obat anti kanker ini, mulai sekarang, akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Saya tidak setuju, perusahaan belum melewati masa kritis. Dana penelitian jelas tidak mencukupi. Mengenai pendanaan, serahkan padaku. Daxion, aku akan mentransfer 50 juta kepadamu terlebih dahulu untuk persiapan proyek demi impian kita. Kita harus berjuang. Sejujurnya Direktur Kie, saya sudah lama ingin melakukan sebuah usaha besar. Anda benar-benar pelindung saya. Memiliki kuda cepat sepertimu juga merupakan keberuntungan bagiku. Setoran kartu bank 50 juta yuan. 50 juta. Sudah disetor. Bos, tenang saja dan serahkan pada saya. Saya pasti akan menyelesaikannya. Shuran, cepat. Ayo kita mulai bekerja. Saudara-saudara, mari kita mulai bekerja. Ayo pergi. Terdeteksi host membelanjakan uang untuk karyawan. 10 kali lipat cashback telah disetorkan. Obat adalah pemborosan uang terbesar. Begitu banyak perusahaan farmasi menghabiskan puluhan miliar, masih mungkin tidak dapat mengembangkan obat. Aku tidak percaya bahwa mereka benar-benar bisa menghasilkan obat anti kanker dengan cara ini. Sekarang, aku akhirnya menemukan cara untuk menghabiskan uang secara sah. Menurut sumber terpercaya, Qin Ming memimpin grup Mingyuan Qin Ming memimpin grup Mingyuan dengan semangat memerangi kanker dengan semangat memerangi kanker. dan harapan untuk memberi manfaat bagi umat manusia, mengatasi semua rintangan untuk memasuki penelitian dan pengembangan obat kanker. Pertama, izinkan aku mengatakan sesuatu. Qin Ming, Qin Min, Shen Qingqing, Anda tidak diterima di sini. Selamat datang atau tidak, aku sudah ada di sini. Anda, Suran, jangan menurunkan diri ke level orang seperti dia. Qin Ming, Film was translated Kudengar Anda ingin and mengembangkan obat narrated anti by kanker. M Media. dengan kelompok karyawan sampah yang Anda miliki ini, dan Anda masih ingin mengembangkan obat anti kanker, itu benar-benar mimpi di siang bolong. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku ingin memberitahumu, obat anti kanker itu sudah berhasil dikembangkan di Migo. Itu dapat memungkinkan pasien kanker yang berada pada stadium akhir untuk hidup 3 tahun lagi. Dan Chen Yu dan aku sudah mendapatkan hak agenan. Selain itu, kami sudah bergabung dengan Migo. Begitu obat anti kanker itu dirilis. Mulai saat itu, kami berdua akan menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Direktur Qin sangat baik kepada saya. Saya sama sekali tidak boleh mengecewakannya. Ayah, apakah keluarga kita menyembunyikan buku medis yang telah diwariskan selama 1000 tahun? Mulai sekarang, aku akan menjadi Migu yang mulia. Aku akan memberitahumu. Obat anti kanker di Migu ini dihargai 500.000. Tapi orang-orang dari Migu mengatakan bahwa kalian orang Daxia bodoh sekaligus kaya. Dan karena kalian punya begitu banyak pasien, pasti tidak perlu khawatir tentang penjualannya. Oleh karena itu, obat anti kanker di Daxia dihargai 1 juta per pil. Dan aku akan mendapat penuh keuntungan 400.000. Shen Qingqing, Anda berani bergabung dengan Migu dan menghasilkan uang untuk mereka. Apakah Anda ingin mengambil untung dari darah rakyat Daxia? Jadi kenapa? Suran, dia tidak punya pendirian, dia tidak punya rasa malu, tapi kita tidak boleh tidak memilikinya. Shen Qingqing, aku memberitahumu, Daxia pasti akan memiliki obat anti kankernya sendiri. Kita sudah lama lolos dari era penindasan oleh orang-orang Migu. Itu sangat lucu. Qin Min, hanya berdasarkan semangatmu yang tidak berharga, kamu berani berhayal membandingkan dirimu dengan Migua yang menyatukan puluhan negara dan menghabiskan ratusan miliar untuk penelitian. Itu adalah omongan orang gila. Hanya berdasarkan kamu, si tidak berguna yang gegabah ini, pada akhirnya
Kamu hanya bisa menunggu kematian. Apa yang kalian lihat? Dan kalian yang mengikuti Kinming yang tidak berguna ini tidak akan berakhir lebih baik. Ayo pergi. The film was pergi. translated and narrated by M Media. Menyambut perwakilan obat anti kanker. Shen Qingqing. Aku umumkan, obat anti kanker itu akan resmi diluncurkan pada konferensi pers dalam 3 hari. Itu luar biasa. Ada harapan untuk penyakit mereka terselamatkan. Direktur Shen, pasien kanker di Daxia berjumlah hingga 1 juta. Sebagai warga negara Daxia, apa pendapat Anda tentang hal ini? Aku dulunya adalah warga negara Daxia, tapi sekarang aku sudah bergabung dengan Migo. Mengenai perspektif tentang pasien kanker di Daxia, karena ayahku juga seorang pasien kanker, aku sangat memahami penderitaan mereka. Lalu, apakah Anda akan menjual obat anti kanker itu dengan harga murah kepada rakyat Daxia? Aku sangat menyesal. Karena biaya litbang obat anti kanker sangat tinggi. Oleh karena itu di Daxia, 1 pil obat anti kanker akan berharga 1 juta. Namun, tetapi jika ada pasien kanker dari Daxia yang bersedia bergabung dengan Migo kami yang murah hati, bersedia menjualnya dengan setengah harga. Shen Qingqing, kamu pengkhianat. Jika aku bisa mengembangkan obat anti kanker, Daxia kita tidak perlu menderita penghinaan ini. Direktur Kie. Sudah selesai. Apa yang sudah dilakukan? Obat anti kanker sudah selesai. Tuan Qin Ronawang, Daxion, apakah kamu benar-benar mengembangkan obat anti kanker itu? tentu saja itu benar. Saya tidak menyangka buku medis leluhur keluarga kami akan sekuat ini. Jika Anda tidak percaya pada saya akan tunjukkan pada Anda. Mana rasanya dipukuli? Shen Qingqing, kamu benar-benar berani mengarang informasi palsu untuk The menghasut film was penduduk Daxia. translated Kamu punya and nyali besar. narrated by M Media. Semuanya dengarkan. Sudah sampai pada titik ini, dan pedagang tidak jujur ini masih ingin memfitnahku. Kau pedagang tidak jujur. Menaikkan harga obat anti kanker secara jahat sendirian. Kau sedang menghadapi kematian, dan kau masih berani memfitnah Direktur Shen. Tepat sekali, bos besar seperti dia pada dasarnya tidak bisa mengerti betapa sulitnya bagi kami rakyat jelata untuk mendapatkan sedikit uang untuk mengobati kanker. Orang tua saya bahkan menjual rumah di kampung halaman kami. Kedua orang tua itu sekarang tinggal di bawah jembatan. Suami saya membenci karena terlibat dengan saya dan lari dengan orang lain. Saya bisa menanggung sebanyak ini, tetapi saya masih punya anak untuk dibesarkan. Dan aku. Sejak aku terkena kanker, aku kehilangan pekerjaanku. Para kreditor menuntut pembayaran. Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun sekarang. Aku punya rumah, tapi tidak berani pulang. Apakah kau tahu itu? Saudara-saudara, hidup Anda sangat sulit. Kami juga sangat prihatin. Tapi keadaannya benar-benar tidak seperti itu. Diam. Kenyataannya adalah Anda berniat menggunakan obat anti kanker untuk menguras uang hasil jerih payah kami rakyat jelata. Tidak. Ini benar-benar tidak seperti ini. Hanya air mata buaya. Semuanya benar-benar jangan mempercayainya. Kinming, apakah kamu mendengarnya? Orang-orang yang menanggung kesulitan menggunakan uang ini untuk mengobati penyakit mereka. Dan bagaimana denganmu? Kamu menggunakan obat anti The kanker film was untuk menguras translated darah mereka and hingga kering. narrated by M Apakah Media. hati nuranimu sudah dimakan anjing? Shen Qingqing, mengapa Anda memfitnah Kinming seperti ini? Sebenarnya untuk apa ini? Apakah aku merusak reputasimu? Jelas kalianlah yang melakukan perbuatan jahat, namun kalian melimpahkan kesalahan pada kami. Aku lihat kedua orang ini sama sekali tidak berniat untuk bertobat. Semuanya beritahu aku apa yang harus kita lakukan. Bunuh pedagang curang itu. Bunuh pedagang yang tidak jujur itu. Basmi ancaman itu. Singkirkan dia demi Daxia. Hentikan.
Kamu sedang menghadapi kematian, dan kamu masih memikirkannya. Kamu mencari mati. Aku tidak menyuruhmu menyelamatkan siapapun. Siapa yang menyuruhmu dasar sampah untuk menyelamatkannya? Berhenti! Direktur Chen sudah dalam perjalanan. Anda akan menyesali ini. Di mana dia? Mengapa aku tidak melihatnya? Saya sarankan, Anda segera melepaskan Qin Ming. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Mencoba menakutiku. Aku tidak mudah diintimidasi. Direktur Shen bagus sekali pukulannya. Untuk menghadapi pedagang curang semacam ini, kita harus lebih keras lagi. Benar. Shen Qingqing. Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar hanya demi sedikit keuntungan. Tak disangka kamu menjadi seperti ini. Bagaimana denganku? Bukan tempatmu dasar. Pria tak berguna untuk menceramahiku. King Kim. Jangan kotori tanganmu. Sampah macam ini. Biarkan aku yang mengurusnya. The film was translated and narrated by M Media. Cepat, percepat. Dalam waktu 3 menit. Kita harus tiba. Jangan. Oh iya. Aku lupa memberitahumu sesuatu. King King sudah sangat bahagia sejak bersamaku. Semuanya berjalan sesuai keinginanku. Tidak seperti kamu si sampah ini. Tahan dia untukku. Direktur Chen sudah dalam perjalanan. Anda akan menyesali ini. Menyesal. Kata-kata menyesal tidak ada dalam kamusku. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Bukankah kamu suka bermain pahlawan menyelamatkan si cantik? Kali ini mari kita lihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu. Mengapa membuang kata-kata untuknya? Serah. Jangan takut. Aku tidak akan mengambil nyawa sampah sepertimu. Tidak. Kalian berdua benar-benar berani. Direktur Chen itu Qin Ming yang menyerang duluan. Shen Qingqing, Anda jelas memfitnah Qin Ming lebih dulu dan Anda serta Chen Yu mencari orang untuk memukulinya. Diam. Berhenti memfitnah orang di sini. Shen Qingqing. Di siang bolong. Beraninya kau bertindak tanpa The hukum film seperti was ini. translated and Direktur itu narrated tidak by benar. M Media. Kami bertindak membela diri. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada mereka. Mereka bisa bersaksi. Apakah yang dia katakan benar? Direktur Chen. Kami melihat konferensi pers Direktur Shen dan mendengar Direktur Shen mengatakan bahwa Qin Ming secara jahat menaikkan harga obat anti kanker. Itu sebabnya kami datang. Jelas-jelas Qin Ming yang secara sukarela menurunkan harga obat anti kanker menjadi 50 yuan per kotak. Kalian berdua. Namun kalian secara terbuka menyebarkan rumor dan memfitnahnya. Apakah hati nurani kalian sudah dimakan anjing? Kami semua tertipu. Ya. Para penjaga. Siap, Tuan. Direktur Chen, tidak seperti itu tidak benar. Dengarkan penjelasanku. Bawa mereka kembali untuk penyelidikan menyeluruh. Qin Ming, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Bawa mereka pergi. Semuanya. Di medan perang melawan kanker, seorang pahlawan telah muncul. Dia memimpin timnya setelah bertahun-tahun melakukan penelitian yang berdedikasi. Akhirnya berhasil mengembangkan obat anti kanker. Membawa kabar baik bagi sejumlah besar pasien kanker. Ketika perusahaan asing menggunakan harga selangit 1 juta per pil untuk menjual obat anti kanker, mengeksploitasi keringat dan darah warga negara Daxia kita.
Dia dengan tegas melangkah maju. Secara sukarela menurunkan harga obat anti kanker menjadi 50 yuan per kotak. Dia adalah warga negara Daxia kita, seorang pahlawan Daxia kita, seorang legenda Daxia kita. Qin Min. Itu adalah Qin Min yang menetapkan harga obat anti kanker turun menjadi 50 yuan sekotak. Obat anti kanker seharga 50 yuan sekotak. Ya Tuhan. Dia benar-benar bodhisattva yang hidup. Itu adalah Qin Min yang menetapkan harga obat anti kanker turun menjadi 50 yuan sekotak. Kita diselamatkan. Halo Tuan Qie. Halo Tuan Qin. Daxion, kamu adalah pahlawan besar perusahaan kita. Cepat duduk. Ayo semuanya silakan duduk. Semuanya. Hari ini, aku mengumpulkan kalian semua di sini karena aku punya beberapa keputusan penting untuk diumumkan kepada kalian semua. Aku yakin semua orang sangat bingung. Mengapa aku mengambil obat anti kanker? Proyek yang sangat menguntungkan dan menurunkan harganya secara drastis dan lebih jauh lagi mendonasikan semua uang yang diperoleh. Jauh, aku bisa tetap tenang. Kan? Ya benar. Tuan Qie, aku tidak pernah bisa memahaminya. Mengapa sebenarnya ini terjadi? Bos, jangan katakan itu. Jangan katakan padaku itu. Terkadang, aku bahkan bertanya-tanya, apakah kau menderita semacam penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Ciao tua. Bos dalam keadaan sehat walafiat. Anda tidak boleh bicara omong kosong. Aku hanya khawatir tentang kesehatan bos, bukan? Jika Anda khawatir, Anda tetap tidak boleh berpikir seperti itu. Baiklah, Pak Tua Xiao. Keputusan pertama ini adalah agar kamu membeli semua menengah dan kecil bisnis makanan yang akan dijual atau ditutup. Aku sisi bisnis makanan skala menengah dan kecil. Qin Ming, saat ini bisnis makan kecil dan menengah sedang berjuang dan berisiko bangkrut kapan saja. Saat ini, pekerjaan Anda seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tepat seperti yang kumaksud. Tepat sekali, dengarkan. Jika kita tidak berinvestasi sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi nanti. Apa? Qin Ming, proyek seperti ini yang tidak menghasilkan keuntungan dan sangat mungkin merugi. Tidak bisa ditangani dengan gegabah seperti ini. Aku memberikan uang itu kepada para karyawan. Aku tidak pernah bermaksud agar mereka mendapatkannya kembali. Jangan khawatir, Syuran. Masalah ini akan ditangani dengan cara ini. Qin Ming, tapi proyek ini sama sekali tidak menghasilkan uang. Bos macam apa yang mendirikan perusahaan hanya untuk merugi dan mendapatkan reputasi? Ini aku, Syuran. Pak Tua Xiao sudah mengikutiku begitu lama. Aku percaya kemampuannya. Bos, kau bisa tenang 120%. Serahkan proyek ini padaku. Sama sekali tidak akan ada masalah. Tidak akan ada kesalahan, Kat. Aku jamin tidak akan ada masalah. Mendengar perkataanmu membuatku lega. Aku akan mentransfer 1 miliar yuan kepadamu terlebih dahulu. Tujuan spesifik transfer dan kontrak proyek. Suran akan mengirimkannya kepadamu sebentar lagi. Siap, Tuan. Kartu bank menerima 1 miliar yuan. Terima kasih, Bos. Selama itu tidak memberiku keuntungan, lakukan apapun yang kamu mau. Qin Ming, aku benar-benar tidak mengerti kamu lagi. Cepat, manfaatkan waktu. Bos, yakinlah, aku sama sekali tidak akan membiarkan proyek ini menemui masalah. Berjuanglah. Selanjutnya, aku akan membicarakan keputusan kedua. Luar biasa, hanya dalam waktu 3 bulan, Direktur Qin telah memimpin karyawannya untuk membangun kompleks komersial super dalam radius 15 km di sekitar perusahaan. Ini adalah kebanggaan Provinsi Selatan kita. Bangga akan apa? Aku hanya ingin para karyawan kehilangan uang yang kuberikan kepada mereka. Siapa sangka bahwa mereka semua akan naik ke puncak industri mereka. Aku dipotong puluhan miliar oleh sistem. Mengapa nasibku begitu pahit? Direktur Qin demi rakyat jelata Daxia yang tak terhitung jumlahnya bersikeras memasukkan obat anti kanker ke dalam asuransi kesehatan dan selanjutnya menjualnya dengan harga ultra rendah yang belum pernah terjadi sebelumnya secara global. Saya dengar Anda bahkan kehilangan puluhan miliar berinvestasi di sektor-sektor seperti makanan dan layanan ibu dan bayi yang membawa manfaat bagi kemanusiaan. Sungguh kontribusi Anda sangat besar. Ya Direktur Qin, Anda hanyalah legenda di hati saya. Marsekal Agung tiba. Daxia yang mulia. Generasi muda sangat tangguh. Daxia, beruntung memiliki pilar bangsa sepertimu. Ini benar-benar berkah bagi Daxia dan berkah bagi rakyat jelata. Grand Marshal N terlalu memuji penelitian dan pengembangan obat anti kanker. Itu semua adalah jasa dari para karyawanku. Pada akhirnya, itu semua berkat kepemimpinan Anda, sehingga obat anti kanker dapat berhasil dikembangkan.
Seseorang. Qin Min, ini adalah medali Daxia yang oleh penguasa diperintahkan kepada saya untuk diserahkan kepada Anda. Medali Daxia. Melihat medali ini, sama seperti penguasa sendiri yang hadir. Aku sama sekali tidak bisa menerima ini. Grand Marshal, aku hanya memenuhi kewajibanku. Medali ini terlalu berharga. Aku merasa tidak layak menerimanya. Qin Min, Anda telah memungkinkan jutaan pasien kanker di Daxia kita untuk melepaskan diri dari penderitaan mereka. Ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Terimalah. Qin Ming, terima kasihku kepada Yang Mulia atas medali ini. Qin Min, saya bermaksud mengadakan upacara penghargaan untuk Anda di Manor Naganai. Kita akan The segera film was pergi bersama. translated Grand and Marshal, narrated tidak perlu. by M. Aku ingin Media. mengunjungi terlebih dahulu ibuku yang telah meninggal. Setelah aku memberikan penghormatan kepada ibuku, aku pasti akan menghadiri perjamuan itu. Baiklah. Kalau begitu saya akan meminta pengawal saya menemani Anda ke sana. Grand Marshal, ibuku lebih menyukai kedamaian dan ketenangan ketika beliau masih hidup. Tolong tinggalkan aku sendirian untuk diam-diam memberikan penghormatan kepadanya. Bakti kepada orang tua adalah kebajikan yang paling utama, dan seseorang tidak boleh melupakan akarnya ketika sukses. Setuju, saya akan menunggu Anda dengan hormat. Di Manor Naganai. Penjara wanita di Provinsi Selatan Daxia. Lin Xiaoyun. Kakak, ini semua salah Qin Ming karena merusak rencanaku. Kalau tidak hak agensi Migu itu sudah menjadi milikku sejak lama, dan aku tidak akan dikurung selama 3 bulan. Sudah lama saya katakan bahwa Qin Ming, dia ditakdirkan untuk berkonflik dengan Anda. Tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Sialan Qin Ming, jangan berani-beraninya kau jatuh ke tanganku. Aku pasti akan membuatmu menderita. King Kim. Saya dengar Anda baru-baru ini berhubungan dengan Miku. Tidak, ayah baptis. Bagaimana mungkin aku berani? Sebaiknya Anda tidak melakukannya. Malam ini, Ayah akan pergi bersama Tuan Kota untuk menghadiri perjamuan bagi tokoh legendaris itu. Saat itu Anda juga harus pergi. Saya tidak akan pergi. Anda tidak akan pergi. Aku akan memukulmu sampai mati. Masih berani mengatakan, Anda tidak akan pergi. Ini masih pagi. Bagaimana kalau begini? Anda bawa King Kim dan pergi membakar uang kertas untuk ibumu terlebih dahulu. Biarkan roh ibumu di surga memberkati keluarga kita. Mengapa Anda cemberut? Pulanglah lebih awal, agar Anda bisa menghadiri perjamuan tokoh legendaris itu bersamaku. Sosok legendaris apa? Saya bahkan belum pernah mendengarnya sama sekali. Lin Xiaoyu. Keluarga Lin kita memulai bisnis di bidang farmasi. Persaingan sangat ketat sekarang. Jika kita tidak mendapatkan pesanan dari tokoh legendaris itu, Anda dan saya akan kelaparan. Legenda omong kosong macam apa? Saya yakin mereka menobatkan diri mereka sendiri. Jangan bicara omong kosong. Upacara penghargaan malam ini secara khusus diselenggarakan oleh Marsekal Agung Li dari Daxia untuk legenda itu. Saat itu, banyak tokoh penting akan hadir. Cepat dan pergilah. Pergi bakar uang kertas untuk ibumu dulu, lalu ikutlah denganku. Mengerti? The film King was Kim, translated Anda pergi and bersama kakak narrated Anda. by M. Media. Ingat, sama sekali jangan membuat masalah untukku. Jangan khawatir, ayah baptis. Tuan Qin, bukankah kamu bilang akan mengunjungi makam bibi? Kenapa kamu membawa sekop? Ini adalah kebiasaan di kampung halamanku, menaruh tanah baru di atas kuburan lama. Apa kamu baik-baik saja? Apa kau buta? Aku sedang bicara padamu. Apa kau mendengarku? Qin Ming. Baik Qin Ming, kita benar-benar bertemu secara kebetulan di jalan sempit. Benar-benar jalan sempit bagi musuh. Aku tidak menyangka bahwa kamu baru saja dibebaskan dan masih begitu sombong dan angkuh. Tutup mulutmu. Terakhir kali kau hanya beruntung. Itulah mengapa kau bisa lolos. Kali ini, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Ayo pergi. Berhenti. Apalagi yang ingin kau lakukan?
tidak melaporkanmu karena sengaja melukai seseorang. Barusan sudah sangat beruntung bagimu. Kau tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Pengawal. King, apa yang sedang terjadi, kakak? Dia adalah Qin Ming, mantan pacarku. Dialah yang mengurungku. Anda adalah Qin Ming. Benar sekali, itu aku. Anda yang memasukkan adik perempuan saya ke penjara. Bicara, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Qin Ming, kau tidak berguna. Berhenti di situ. Tangkap dia. Lepaskan Tuan Qin. Qin Ming. Bisakah kau lari? Kalian semua, lepaskan Tuan Qin. Baru beberapa bulan sejak terakhir kita bertemu. Hubunganmu sudah berkembang sejauh ini. Shen King, apakah kau sudah melupakan pelajaran sebelumnya? Aku belum lupa. Aku tidak akan pernah bisa lupa. Pria sepertimu membuatku masuk penjara selama 3 bulan. Qin Ming, aku membencimu. Qin Ming, hanya dengan melempar sejumlah uang dan kemudian berpikir Anda bisa pergi begitu saja. Itu tidak bisa diterima, bukan? Lalu apa yang kau inginkan? Anda menyebabkan adik perempuan saya Shen King di penjara selama 3 bulan. Katakan padaku, bagaimana ini harus diselesaikan? Saya menuntut pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban, itu perbuatannya sendiri. Jadi ini semua perbuatanku sendiri. Baiklah. Tuan Qin, jangan khawatirkan aku cepat lari. Kamu berani memukul Qin Ming. Mari kita lihat, apakah kamu memukulnya? Apa kamu masih akan memukulnya? Dasar gerombolan tidak berguna. Mengapa kalian masih berdiri terpana di sana? Tangkap mereka. Pergi. Kejar mereka. Berhenti. Qin Ming berhenti. 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 Bahkan orang tak berguna pun tidak bisa menangkapnya. Suran. Pergi cepatlah. Berani-beraninya menghalangi bahkan sebilah belati. Dasar bodoh nakal. Mereka tidak bisa lari jauh, kejar mereka. Suran, bagaimana keadaanmu? Tuan Qin, bisa mengenal sosok legendaris sepertimu. Aku akan mati dengan puas. Kamu cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Sistem, apakah ada cara kau bisa memberiku kekuatan tempur agar aku bisa melarikan diri? Permintaan maaf, sistem ini tidak mendukung penggunaan kekuatan bela diri. Aku perintahkan kau untuk segera memikirkan solusi. Sistem mendeteksi sebuah desa di dekat sini. Tuan rumah dapat mencari kesempatan untuk pergi ke sana dan bersembunyi. Sudahlah sembunyi sekarang, pikirkan nanti. Kejar mereka ke sana. Suran, seharusnya kau tidak melakukan ini untukku. Tuan Qin, ponselku hilang. Tidak apa-apa, aku akan memikirkan caranya. Tuan Qin, aku belajar sedikit pengetahuan medis di perguruan tinggi. Kamu bantu aku lepaskan pakaianku dulu. Kita harus menghentikan pendarahannya dulu. Tapi, Direktur Qin, cepat bantu aku melepaskan ini. Menghentikan pendarahan itu penting. baiklah. Direktur Qin, Aku di sini. di musim ini, seharusnya ada mugwort di pedesaan. Daun mugwort bisa menghentikan pendarahan. Tolong carikan beberapa. Baiklah. King, hari ini sudah terlambat. Mengapa kita tidak membiarkan mereka pergi saja? Kakak, hari ini aku harus menemukan sampah ini. Kalian semua cari dengan teliti untukku. Dia membawa wanita yang terluka ini. Dia tidak mungkin lari jauh. Cari dengan teliti noda darah di tanah. Apa kalian mendengarku? Ya, Suran, apakah ini cukup? The film was translated and narrated Tuan by Qin. M Media. Bantu aku menghancurkannya dulu. Kamu pelan-pelan dan cepatlah. Tahanlah. Cepatlah.
Halo Ayah Baptis. Membakar uang kertas untuk ibu baptis Anda. Mengapa Anda membakarnya begitu lama? Ayah Baptis. Kami menemui masalah di jalan. Kami sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Di mana Xiao Yu? Mengapa dia tidak menjawab telepon? Kakak Xiao Yu ada di sini. Perjamuan akan dimulai dalam 1 jam. Dan akan segera dimulai. Tuan Kota dan saya sedang menunggu Anda. Cepat kembali. Baik Ayah Baptis. Kami sedang dalam perjalanan kembali sekarang juga. Kinming. Aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Ayo kita kembali. Untungnya kita tidak ketahuan. Terima kasih Direktur Qin. Masih memanggilku Direktur Qin. Lalu aku harus memanggilmu apa? Bukankah sudah kubilang, saat kita berinteraksi secara normal, panggil saja namaku. Baiklah Kinming. Kinming. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Seharusnya aku berterima kasih padamu. Jika kau tidak menerima pisau ini untukku, aku mungkin sekarang. Sudah larut, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Bagaimana denganmu? Setelah aku mengantarmu ke rumah sakit, aku mungkin harus menghadiri perjamuan. Aku ingin ikut denganmu. Tapi lukamu. Tidak apa-apa, ini tidak serius. Baiklah. The film was translated and narrated utama by filmnya M dan Media. Upacara penghargaan. Suran, apakah kau baik-baik saja dengan lukamu? Aku baik-baik saja, jauh lebih baik. Aku tidak menyangka kau sampah ini. Berani datang ke sini mencari mati. Aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar bisa menemukan tempat ini. Kinming, cepat pergi. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Cepat pergi. Suran, jangan khawatir. Kinming, jam berapa sekarang? Kenapa kamu sama sekali tidak khawatir? Karena aku sudah di sini. Sisa masalahnya, serahkan saja padaku. Serahkan padamu. Kinming, kau mengandalkan hal-hal yang kau kembangkan untuk mendapatkan sejumlah uang. Tapi hari ini, kau tidak berarti apa-apa di sini. Ya, aku benar-benar bukan apa-apa. Tapi kau ini apa? Kau bertanya kami ini siapa? Baiklah jika begitu. Hari ini aku akan menjelaskannya dengan sangat jelas padamu. Hari ini, kami diundang oleh Marsekal Agung Daxia untuk menghadiri perjamuan legenda Daxia itu. Dan orang yang berdiri di sampingku adalah kakak angkatku yang dapat menguasai seluruh provinsi selatan. Putri dari ketua Lin Pharmaceutical, Lin Xiaoyu. Dan ketua Lin Pharmaceutical itu adalah ayah angkatku. Jadi begitu. Ada apa-apa kau takut sekarang? Terlambat. Takut. Aku sangat takut. Aku sangat takut bahwa ketika saatnya tiba, kecepatanmu berlutut dan memohon belas kasihan tidak akan cukup cepat. Kau sedang menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Namun kau masih berani berbicara keras. Kinming, mereka yang bisa menghadiri perjamuan ini hari ini, semuanya adalah pejabat tinggi dan tokoh terhormat Daxia. Dan kamu hanyalah seorang ketua kelompok kecil yang mengandalkan keberuntungan. Beraninya kamu bertindak sembrono di depanku. Apakah kamu percaya bahwa hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuat perusahaanmu runtuh dan membuatmu berkeliaran di jalanan? Direktur Chen Kinming ada di sini. Dan dia membawa seorang wanita. Cepat, Tuan Qin telah tiba. Cepat sambut dia. Aku percaya, Nona Lin berani mengatakan itu. Pasti ada yang kuat, yang mendukungmu di belakang. Beraninya aku tidak mempercayainya. Kamu sudah tahu aku punya dukungan. Jadi mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf padaku? Dan kepada adik perempuanku King. Menyuruhku berlutut dan meminta maaf padamu. Kau tidak pantas. Kamu, Apa maksudmu kau? Xian King, aku sarankan kau melepaskan masa lalu lebih cepat. Mempertimbangkan bahwa kita saling mengenal. Aku bisa mempertimbangkan melepaskanmu kali ini. kau memaafkan kami. Kakak, apa kau dengar itu? Dia bilang dia ingin melepaskan The kita. film was translated and narrated by Kinming, M ayah Nona Media. Lin Fuchuan, memiliki semua sumber daya obat Daxia milik Lin Pharmaceutical. Di belakang, mereka juga ada tuan kota Provinsi Selatan. Perusahaan kita baru saja dimulai. Kita sama sekali tidak boleh menyinggung mereka. Kinming, apa kau dengar itu? Bahkan direktur yang kau rekrut tahu
Kau tidak mampu berurusan dengan kami. Kau mantan penjilat ini. Bukankah seharusnya kau cepat berlutut dan meminta maaf kepada kami? Shen Qingqing, aku mengerti sekarang. Kau hanya mengandalkan Lin Pharmaceutical di belakangmu. Dan tuan kota itu kan. Selain mereka, apalagi yang kau miliki? Kinming, kamu punya keberanian yang luar biasa. Beraninya kamu menghina ayahku dan tuan kota provinsi selatan. Kinming, kau makhluk yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kau tunggu saja. Sebentar lagi ketika ayah baptisku dan wali kota provinsi selatan tiba, kau akan punya sesuatu yang kau takuti. Benarkah kalau begitu aku ingin melihat yang disebut ayah baptismu dan tuan kota itu betapa menakutkannya mereka. Tuan kota provinsi selatan tiba. Lin Fuchuan, ketua Lin Pharmaceuticals, ada di sini. Apa yang terjadi? Ayah baptis. Pria ini menerobos masuk ke perjamuan yang diselenggarakan oleh tuan untuk legenda itu. Kami ingin mengusirnya. Tetapi dia tidak hanya menolak untuk pergi. Dia bahkan berbicara untuk menghina saudara perempuanku dan aku. Tidak hanya itu. Dia juga berbicara tidak sopan terhadapmu dan wali kota. Apa tepatnya yang dia katakan? Dia bilang kau dan wali kota. Apa itu? Cepat bicara. Dia bilang kau dan wali kota adalah anjing yang dipelihara oleh rakyat jelata Daxia. Dan bahwa kau tidak peduli dengan rakyat jelata Daxia. Apel. Keterlaluan. Sangat sombong. Tuan kota, itu semua adalah karangan yang dibuat oleh Shen Qingqing. Tidak ada yang benar. Kau bilang aku mengarangnya. Apa kau punya bukti? Kamu. Shen Qingqing, aku tidak menyangka kau akan bahkan berani mengatakan kebohongan seperti ini hanya untuk menyakitiku. Ayah baptis wali kota. Ayah, kalian sama sekali tidak boleh melepaskan pria sombong ini. Berani menangkapku. Apakah kau tahu apa identitasku sekarang? Identitas apa yang kau miliki? Kau hanyalah seorang yang tidak berguna. Sepotong sampah, tepat sekali. Tepat sekali. Ya, itu benar. Ya, itu benar. Shen Qingqing dan kalian semua akan menyesali ini. Cepat tutup mulut saja, Kinming. Dengan identitasmu, kau pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan ini. Ayah baptis. Cepat usir sampah ini. Keluar. Anak muda, hari ini, Tuan Kota dan saya datang ke sini untuk memberikan penghormatan kepada legenda Daxia. Namun Anda berani secara terbuka menghina Tuan Kota dan saya. Pengawal, tangkap dia. Tunggu. Apa yang terjadi? Qingqing, Anda beritahu kami apa yang terjadi. Shen Qingqing, mengapa Anda ada di sini? Direktur Chen, aku. Sudahlah, saya tidak peduli untuk mendengar Anda berbicara. Tuan Kota, apa-apa yang sedang terjadi? Chen tua Anda masih berani bicara. Mersekal menyelenggarakan upacara penghargaan untuk legenda Daxia itu. Bagaimana Anda bisa membiarkan seseorang yang identitasnya tidak diketahui menyelinap masuk begitu saja? Tidak, Tuan Kota. Dia ini apa? Hari ini dia berani secara terbuka menghina saya dan Ketua Lin. Besok dia akan berani menghina Marsekal. Yang lebih buruk lagi, dia mungkin bahkan berani menghina penguasa. Orang yang berkhianat seperti itu, kita tidak bisa tanpa hukuman berat. Tuan Kota, Anda salah paham. Sebenarnya dia ini apa? Dia adalah Kinmin, sang legenda yang diundang oleh Marsekal Agung kita ke perjamuan malam ini. Apa? Dia adalah orang yang mengembangkan obat anti kanker, tetapi masih bersikeras menjualnya hanya seharga 50 yuan per kotak. Dia juga memimpin bawahan dan stafnya untuk membangun pusat perbelanjaan paling mewah di provinsi Daxia Selatan. Kinmin, tepat sekali. Shen Qingqing, sekarang kau tahu siapa aku kan? Apakah kau takut? Mustahil. Kinming sampah itu. Bagaimana mungkin dia menjadi legenda Daxia? Mustahil. Kinming hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia menjadi legenda Daxia? Sama sekali mustahil.
Marsekal Agung. Salam Marsekal Agung. Salam Marsekal Agung. Abaikan formalitasnya. Kinming, mengapa kau tidak membungkuk ketika melihat Marsekal? Tepat sekali, kamu lihat mitos Daxia yang tak terkalahkan. Mengapa kamu tidak berlutut? Berlutut untuk apa? Kinming adalah pilar Daxia kita. Bangsa. Legenda Daxia. Siapa yang berani membuatnya berlutut adalah musuh Daxia kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Panglima besar dia. Bukan orang dari Daxia kita. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku merepotkanmu, tolong. Bantu aku mengusirnya. Bukan orang Daxia. Namun berani datang ke perjamuan ini. Para penjaga usir dia. Kakak Xiao Yu ayah bakti selamatkan aku. Jadi Anda sudah bergabung dengan Miku. Jadi kamulah yang menipu kami. Kinming, kau sepotong sampah. Aku Shen Qingqing sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Kinmin. Kursi itu disiapkan khusus untuk Anda. Panglima besar. Ini tidak dapat diterima. Kursi ini milikmu. Aku akan berdiri di bawah sini saja. Kinmin, Anda telah mencapai prestasi gemilang bagi Daxia kita. Untuk rakyat Daxia, Anda memecahkan masalah kanker yang telah mengganggu kita selama bertahun-tahun. Posisi legendaris di Daxia seharusnya menjadi milik Anda. Kinmin hanya beruntung. Tanpa karyawan-karyawanku, tidak akan ada aku. Mereka adalah legenda Daxia yang sesungguhnya. Raih jasa besar tanpa kesombongan. Selesaikan perbuatan besar tanpa melupakan bawahan Anda. Anak muda. Bagus sekali. Berhentilah menolak. Semua orang menunggu, silakan duduk. Kinming benar-benar merasa tidak layak menerima kehormatan ini. Dengan medali Daxina yang dianugerahkan secara pribadi oleh penguasa, dan dukungan dari begitu banyak rakyat jelata. Seperti kata pepatah, bukan orang dengan prestasi luar biasa yang layak menjadi legenda, tetapi orang yang dipilih oleh rakyat jelata yang merupakan legenda sejati. Silakan duduk. Baiklah. Salam untuk legenda Daxia. Salam kepada legenda Daxia. Selamat legenda. Selamat legenda. Kami menyampaikan rasa hormat kami kepada legenda Daxia. Kami menghormati legenda Daxia. Selamat legenda. Selamat legenda. Kinmin. Dia adalah milikku. Aku adalah istrinya. Suran. Apakah kau serius? Kamu mengoleskan obat untukku hari itu. Kamu melihat seluruh tubuhku telanjang. Jadi hari ini di depan semua orang, kamu tidak bisa begitu saja lari dari tanggung jawab, kan? Aku. Kalau begitu kita harus bertanya pada semua orang, apakah mereka setuju atau tidak? Aku tidak setuju. Kinming, apa maksudmu? Itu bukan urusanku. Aku tidak melakukan apa-apa. Sebelumnya aku ditipu oleh Shen Qingqing. Sebenarnya pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Jika kamu ingin menjadi istri Kinming, aku akan menjadi yang pertama tidak setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita bersaing secara adil. Siapa takut pada siapa? mereka semua adalah pria berbakat dan wanita cantik. Pasangan yang sempurna. Sulit untuk memilih. Berikan perintahnya. Mulai sekarang area ini, dia akan membersihkannya sendirian. Ya, Ayo pergi.